الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hamdalah ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan pertolongan untuk kita melaksanakan ibadah kepadanya dengan sempurna. Sesungguhnya barang siapa dikehendaki Allah baginya kesesatan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah. Dan kebalikannya, barang siapa diberikan Allah kepadanya hidayah, tidak ada yang bisa disesatkan. Maka kita memperbaharui iman kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah kekasih Allah, dialah manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mustafa. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka, daripada ulama, aulia Allah, guru-guru kita yang membimbing kita untuk memahami agama Islam ini dengan sempurna. Mudah-mudahan kita ini dapat melanjutkan ajaran Islam ini kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka juga meneruskan ajaran Islam ini sehingga Indonesia ini senantiasa mengucapkan Allahu Akbar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengulang kenangan kita di bulan Ramadan yang mubarakah. Kita melaksanakan ibadah-ibadah, lalu ditutup dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan, di mana malam itu, salah satu daripada malam 10 terakhir Ramadan itu, Allah lipat gandakan nilai pahala kita. Satu malam beribadah sama dengan 1000 bulan. Maka mau kada mau kita meneteskan air mata meninggalkan bulan Ramadan yang mubarakah ini. Sekaligus kita gembira dengan hari raya Idul Fitril Mubarak. Dan Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa, dua kegembiraan. Kegembiraan di saat dia berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika dia menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan segala kebaikannya itu diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Maka usainya bulan Syawal kita puasa 6. Jar Nabi, barang siapa puasa 6, maka Allah catat baginya puasa 1 tahun. Maka di bulan Zulqa'dah ini banyak yang bertanya-tanya, Ustadz, adakah amalan khusus di bulan Zulqa'dah? Maka jar ulun, kadada amalan khusus, tapi amalan umum setiap bulan ada. Wajar Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, amarani khalili, awsani khalili bi thalath. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Wasiat itu artinya pesan yang kada boleh dilupakan. Apa itu? Salat duha, puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan berwitir sebelum tidur. Jadi itu Imam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu diberi Rasulullah SAW pesan kepada beliau. Dan kita tentunya murid-muridnya Imam Sayyidina Abi Hurairah, kita mengamalkan. Silahkan amalkan juga kayak sidin. Jadi ini amalan minimal jar orang ahli ibadah, orang-orang saleh itu minimal ibadahnya ini, puasa 3 hari dalam sebulan.
yaitu hari 13, 14, dan 15 yang disebut dengan hari putih. Tapi kalau kita melihat daripada nama-nama bulan di Hijriyah ini, itu menginspirasikan kita bahwa Ramadan itu membakar dosa-dosa yang sebelumnya, Syawal itu kita menyemai, maka Zulkaidah adalah maknanya bertekad lagi. Karena kita habis beribadah biasanya mulai down, kalau turun dah. Mengaji mungkin sudah mulai kurang, bersedekah mulai kurang, puasa mulai kurang. Maka Zulkaidah, apa arti Zulkaidah? Orang yang bertekad. Karena kita beribadah dalam hidup kita ini kadang-kadang parai. Bila ada guru melajari pian parai kan sudah kan. Cukup sudah sampai ada pian. Nah, maka itu guru sesat. Kenapa jadi kita katakan sesat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang kada pernah salah, bahkan dosa-dosa sidin yang lampau dan bahkan yang akan datang, Allah ampuni dosa-dosa sidin tetap beribadah. Dan Allah berpesan kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau, hai Muhammad, sampai tiba yakin. Nah, ini guru yakin kalau kita sudah sampai. Nah, yakinnya kada yakin yang pian pahami. Tapi yakin di sini artinya kematian. Karena kita hidup ini Bapak Ibu, iman itu percaya. Orang percaya ini ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang kada yakin. Bila kada yakin ngarannya kafir. Jadi orang-orang non-muslim jangan tersinggung ucapan kafir nih. Orang Islam kan ada yang kafir. Kenapa? Jarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inya percaya hari kiamat, tapi kelakuannya kada. Sintak kiri kanan, korupsi apa, ada kesempatan tarik tarus harta, ada tahu di halal, ada tahu di haram. Itu kada percaya hari kiamat. Kenapa? Sudah dipadahi harta kada dibawa mati. Wah, jar, kaina juga kalau ya. Sampai-sampai ada yang sembahyang pun diabaikan gara-gara harta. Sedang nih Jumatan kita hari ini Jumat. Wajib laki-laki itu berjumat. Tutup aja sudah warung sadang aja jam 12 sudah. Iyo itu aja. Mohon pian ke masjid aku titip salatku aja. Kan? Itu ngarannya kafir. Apa arti kafir? Menutupi kebenaran. Hatinya tuh bergerak, hendak sembahyang, hendak melakukan kebaikan tapi ditutup. Nah, supaya kita nauzubillah min dzalik jangan sampai gugur di sini, kita tarik diri kita. Paling kada kita yang setengah yakin tadi. Jarang banyak apa bulat-bulat lonjong ya lah. Karena saya yakin, asa kada. Nah, oleh karena itu perlu kita tajdidul iman, memperbaharui iman. Jar Nabi SAW, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maka guru-guru kita, orang tua kita, meninggali kita, warisan yang luar biasa. Apa itu? Wirid subuh lawan maghrib. Yang ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba pian bawa cucu pian yang halus-halus tu nyihimung. Munnya sudah mendengar la ilaha illallah semua bergerak. Padahal yang halus-halus masih balita. Pada paham dia apa-apa lagi. Tapi bila baca la ilaha illallah, nah. Yang lucu itu cucu sepupu ulun. Bilanya ke masjid, bulik jaran ininya menyanyangit. Kenapa menyanyangit? Kada daya latifnya. Karena ya latifnya ini khas. Perasa ulun khas kita orang Banjar aja. Di Jawa pun bisa kada ada. Perasa ulun lah. Orang Jawa kadang-kadang juga anak pancap-pancap juga wirid. Nah, jadi kita sedang-sedang alhamdulillah. Kita perbaharui iman kita 2 kali sehari paling kada. Subuh lawan maghrib. Nah, lalu kita perlu memantapkan keyakinan kita ini yang tadi yang tanggung-tanggung tadi. Kena bulat, kena lonjong ya lah. Kuatkan. Di samping kita mengucapkan, maka ada pendalaman. Pian perhatikan kalau kita berzikir bertahlil. Yang membimbing tahlilan kayak apa biasanya? Bertunduk dulu sini.
Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pernah naik lawas gitu. Berarti diulang sinin lagi. La ilaha illallah. Apa itu artinya? Apa yang dimaksud? Itu maksudnya mendalami. Kita resapi la ilaha illallah itu. Apakah ada Muhammadun Rasulullahnya guru? Maka jawabannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu seperti satu mata uang yang dua sisi. Bila pian mengucapkan la ilaha illallah pasti Muhammadun Rasulullah. Bila pian bersalawat Allahumma salli ala Muhammad pasti la ilaha illallah. Itu kada terpisah. Makanya kita jamaah haji yang tulakan tahun ini insyaallah itu ada tafaul kita. Apa arti tafaul? Bersangka baik lawan Allah. Yang tulak kita tulis la ilaha illallah di bawahnya Muhammadur Rasulullah, kita lipat dua, kita rabit sedikit. Yang tulak membawa la ilaha illallah, yang bertinggal membawa Muhammadur Rasulullah. Itu adat istiadat lah. Jangan pengen bercari dalilnya Pak Guru. Nah, kenapa? Karena yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada terpisah. Nah, dengan berharap yang tulak haji, tulak bulik mendapatkan predikat hajjan mabruran. Tapi kita harapkan bulik ke kampung. Karena di sini ada Muhammadun Rasulullah-nya. Nah, menulun, ulun, kalau berabit-rabit itu aja kan bisa kada paham. Jadi langsung aja, ulun bila ulun mengucapkan la ilaha illallah, pian sahuti Muhammadur Rasulullah. Bila pian mengucapkan la ilaha illallah, ulun nyahuti Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita kada terpisah. Kalau kita terpisah juga di dunia ini, maka insya Allah kita tetamu lagi karena di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaranya tafaul. Cukupkah kita dengan zikir? Iman kita kuat? Kada. Maka kita harus membuktikan dua syahadat kita ini dengan rukun Islam. Ada salat, ada puasa bulan Ramadan, ada zakat bila sudah sampai hitungan nisab dan haulnya, ada bahaji bagi yang istita'ah yang mampu. Adakah lagi? Jar Nabi, illa antatawwa, kecuali engkau melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi sahabat Nabi jauh-jauh dari kampung datang. Jadi jar sahabat kami mendengar suaranya tapi kada jelas. Nabi kiau beparak ikam. Sakanya apa takunannya? Ya Rasulullah, kampung kami ulun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujar utusan tian bahwa setelah kami mengucapkan dua syahadat ini kami wajib salat dalam sehari semalam 5 waktu. Benarkah itu ya Rasulullah? Jar Nabi, benar. Adakah lain pada itu? Kada ada jar Nabi. Kecuali engkau melakukan tatawwu'. Apa tatawwu'? Yang sunat-sunat. Sunat tarawih, sunat ba'diyah, qabliyah, sunat witir, dan seterusnya. Ya Rasulullah, ujar utusan tian melajari kami, wajib kami berpuasa pada bulan Ramadan. Bujurkah itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, benar itu. Adakah lain pada itu? Kada ada. Ya Nabi, illa an tatawwa', kecuali engkau melakukan yang sunnah-sunnah. Bahwa wajib bagi kami zakat mal diambil dari orang kaya di antara kami diberikan kepada orang fakir miskin di sekitar kami. Benarkah itu? Benar ya Rasulullah. Adakah lain pada itu? Tidak, kecuali engkau tatawwa'. Waktu itu dia tidak nanya haji karena belum kewajiban haji belum diterapkan, belum disyariatkan. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, inni la azidu ala dzalika wa la anqus. Ulun ya Rasulullah menggawi yang rukun saja. Kada menambahi, kada mengurangi. Ketika dia berpaling, bulik, jar Nabi, hai sahabatku, adakah di antara kalian hendak tahu calon penghuni surga? Hidup-hidup sudah diwadahkan Rasulullah, Pak. Penghuni surga, itu orangnya. Di hadis lain, jar Nabi, aflaha in sadaq. Beruntung dia kalau dia bujur-bujur jujur. Nah, jujur memang dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Padahal sidq itu kadang memiliki makna jujur aja. Tapi ada ngaranya dedikasi.
Jadi jujur, ada didikasi. Didikasi itu apa artinya? Kita itu menunjukkan bahwa diri kita ini disiplin. Punya tekad. Kada pernah kita melalaikan. Jadi makna sidq itu banyak mana. Tapi intinya semuanya daripada apa? Kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dedikasi dan seterusnya. Makanya Allah suruh kita apa? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Bagaimana kita menjadi orang-orang sadiqin ini? Setelah rukun Islam kita jalankan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang kepada kita. Allah Maha tahu kita manusia ini nih imannya turun naik. Naik, rajin beribadah, turun koler-koleran. Lalu Allah ciptakan kepada kita musim-musim amal. Maka kita 10 terakhir Ramadan kita berhimmat beribadah. Kenapa? Karena ada bonus. 1 malam sama dengan nilai 1000 bulan. Tapi apabila kada tahu kita. Jadi mendapat Lailatul Qadar itu Bapak Ibu kada 1-2 orang. Apalagi kada amuntai Banjarmasin, kada amuntai Banjarmasin. Tahun ini haja nih ada sedikit berabai ka tahun ini. Kada seikung sekal selan seikung haja dapat Lailatul Qadar, kada. Lailatul Qadar itu semua orang yang beribadah pada malam itu paginya ada ciri-ciri Lailatul Qadar, alhamdulillah dapat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan ma'unah, pertolongan kepada orang-orang as-sadiqin ini tadi. Orang-orang dedikasi ini. Seperti contoh misalnya kayak awan. Kayak awan itu orangnya lagi halus kasih sidin tuh buta. Karena sidin buta rajin menghafal Quran. Alhamdulillah hafiz Quran sidin hanya sekadar apa? Mendengar. Jadi jari sidin yang lebih hebat dari aku tuh kawanku. Melihat aku ini buta kada kemana-mana, maka bila inya parak maghrib, datangnya ke rumah, diambilinya aku bersepeda motor, bawanya ke majelis taklim. Jadi jari sidin yang harto kawanku. Dan kawan sidin ini meninggal dunia. Nah mulai sejak meninggal dunia itu aku kada kemana-mana lagi. Sehingga aku senantiasa mendoakan dia. Nah jadi ada amalan sidin dapat Lailatul Qadar itu ada amalan sidin. Apa amalan sidin? Rajin mengaji. Yang kedua rajin mendoakan kawan lain, orang lain. Bila kita rajin mendoakan orang lain, Allah titipkan kita malaikat yang mendoakan walakal misil, walakal misil. Seperti itu juga mendapat. Kita mendoakan kawan mudah-mudahan kesugih banyak rezekinya, jar Allah taala, jar malaikat berdoa pian itu juga, pian itu juga. Nah, jadi kayak apa kita supaya kayak orang-orang yang wali-wali Allah ini. Dan wali-wali Allah tuh kada ada yang kayak kelakuan yang aneh-aneh, kan ada. Wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah jar Allah taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu kada ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Kenapa? Karena dunia ini zailah. Dunia ini akan hilang. Apapun yang kita miliki akan kita kembalikan. Kita hanya sehalai atau 2 helai kain, paling banyak 3 lalakian nih. 3 helai kain kapan yang dibawa ke kubur. Selainnya amal ibadah kita. Rumah yang ganal, bini yang bungas, anak yang lucu-lucu, yang pintar-pintar, kita tinggalkan. Mobil mewah kita tinggalkan. Itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang sebenarnya yang kita makan dan kita minum, yang kita pakai. Udah itu aja rezeki kita. Makanya ulama-ulama kita tuh kita dahulu bingung. Kenapa ulama-ulama kita ini bertukar baju tuh yang larang-larang? Karena mereka meyakini rezeki itu dimakan dan dipakai. Imam Syafi'i ketika baelang lawan Imam Muhammad bin Hanbal lahap makan. Diprotes oleh yang anak Abdullah. Abah, ujar pian guru pian tuh zahid. Malam tadi sini makan lahap, gancang makan. Kenapa jadi kayak itu? Lawan sidin gak ada sing tahajudan malam tadi. Calakanya sidin sembahyang subuh kada berwudu. Jadi jar Imam Ahmad bin Hanbal, aku yakin guruku waktu kada mungkin salah. Coba kita takuni. Guru, maaf. Anak ulun nak bertakon. Ayo silahkan.
Abah Ustad malah anu guru kuitan. Abah ulun melajari ulun zuhud, jadi makan gak ada beli gancang. Kenapa pian malam tadi gancang? Apa jawaban sini? Makan itu adalah rizkiku. Dan aku yakin muridku ini orang alim, hafiz berapa ribu hadis. Dan makanannya pasti halal, berkah. Maka aku kada sungkan-sungkan makan wadahnya, apalagi inya muridku. Sama dengan anakku. Aku seumur-umur kalau bisa kenyang. Kenapa? Karena khawatir makanan orang ini halal kada. Makanan orang ini kesubhat kah kada kah? Nah, itu ulama-ulama kita berjaga. Demi apa? Demi hati yang bersih supaya beribadah nyaman. Oh, kayak itu kah guru? Alhamdulillah, ulun dapat ilmu lampian. Yang kedua, ulun bertakun. Abah ulun mendidik ulun, membesarkan ulun, wajib tahajud sebanyak setiap malam. Supaya mudah nuntut ilmu, mudah kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ulun lihat pian kada bertahajud. Maaf nakai. Kalau tahajud hukumnya sunnah, muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, maka nuntut ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman, tapi orang yang menuntut ilmu lebih lagi derajat-derajatnya. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Jadi sebelum kita beribadah, kita belajar dulu ilmunya. Maka malam tadi nakai Abah Ustadz nih atau Abah Guru nih memikirkan, merenungkan dan meneliti hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Nughair ma ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai abahnya Umair, apa yang dilakukan oleh burung halus? Itu hadis seorang anak dapat anak burung gugur. Lalu dia ambil, dia rawat. Lalu Nabi SAW beberapa hari ketemu dengan anak ini, lalu ditanya Nabi, apa burung ikam yang kamu gaduh tuh? Matikah, hidupkah? Maksudnya itu gitu. Nah, maka dari hadis ini Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapatkan 40 faidah dalam satu malam. Ujar guru kami Syekh Atiyah Salim, kami Belang Romasidin, saya kurang lebih 20 tahun nih, baru dapat 20. Jadi rata-rata satu faidahnya dari hadis ini. Imam Syafi'i satu malam 40 faedah. Kecerdasan luar biasa. Analisa yang mendalam hanya dalam satu malam. Jadi ini lebih afdal daripada beribadah. Terus pian kenapa sembahyang subuh tadi kada bauduan? Aku baudu isya. Luar biasa mempertahankan wudunya beliau. Wudu isya kalau dipakai subuh. Kalau kita maghrib isya udah ya Allah. Apalagi di Madinah, di Makkah agak panjang. Wah, mau kada mau kita harus ke WC dulu. Jadi Bapak Ibu, kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan ilmu kita. Maka musim amal yang luar biasa kita hadapi ini di bulan Zulhijjah. Apa hijjah itu? Artinya hujjah, dalil, bukti. Kalau kita punya tekad di bulan ini, aku hendak beramal lagi, beribadah kayak bulan Ramadan. Adakah lagi kesempatan? Ada kesempatan. Kesempatannya 10 hari Zulhijjah. Ujar Nabi SAW, ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amala fihi min Zulhijjah. Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari daripada Zulhijjah. Lalu Nabi membimbing kita. Jar Nabi banyaki ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Banyaki zikir ini. Kenapa? Karena jar Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling baik, paling afdal aku ucapkan jar Nabi. Paling baik yang aku ucapkan apa? Amalan Nabi yang paling baik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya aku jar Nabi, wan nabiyyuna min qabli. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi SAW juga mengamalkan ini. Ya.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah jar Allah dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa hati-hati kita. Nah, jadi zikirnya amalannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apalagi puasa. Jadi begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, kita puasa 9 hari. Bila pian kadakawa sibuk karena 10 hari Zulhijjah berpalingan daripada 10 terakhir Ramadan. 10 akhir Ramadan malamnya nilai ibadah yang berlipat ganda. Kalau 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah siang harinya. Jadi bapak-bapak pian ingat akan aja diri pian bila hendak turun dari rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku keluar pada rumah mencari rezeki Engkau yang halal yang Engkau perintahkan. Fa idza qudiyatis salat fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila sudah tuntung sembahyangan, Jumat kah, sembahyang salat 5 waktu kah? Bila sudah tuntung, bertebaranlah di muka bumi. Jadi kita mencari rezeki itu seluas-luasnya. Jar Antonio Syafi'i, ini mu'alaf sendiri tapi orangnya luar biasa, alim di bidang ekonomi syariah. Ini jar sidin bukti bahwa orang Islam itu kada boleh berdagang lokal saja. Itu harus perdagangannya internasional. Dan karena orang-orang Islam sekarang ini enggan berdagang internasional, maka penipuan-penipuan itu merajalela. Ribuan, bahkan mungkin miliaran lebih harta-harta orang Islam itu ditipu, dihabisi. Yang muda, yang tua, habis. Kita tahu barataan. Di Banjarmasin ini, apa gelombang-gelombang. Itu ada sedikit duit itu. Tertipu duit-duit orang umat Islam. Kenapa? Karena orang alim yang tahu berdagang ada anak berdagang. Sedang sudah aku berzikir aja lagi di sini. Tapi bolehlah seharusnya sidin begitu, tapi anak-anak sidin dibimbing. Sudah bisa menggantikan bagaimana mengelola bisnis. Ya. Jadi alhamdulillah UIN Antasari sekarang ini mereka mendirikan sebuah fakultas, kada gampang-gampang lagi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. S2-nya Hukum Ekonomi Syariah. S3-nya Fikih Islam, diantaranya Bisnis Syariah. Kenapa? Supaya kita orang Islam harus sugih, kaya raya. Jangan pian kira Nabi Muhammad itu kada sugih. Sugihnya luar biasa. Buktinya apa? Umur 25 tahun sukses. Menikah, maharnya lawan Siti Khadijah itu 1 kilo 1,2. Ifna asyara uqiyah, 12 ons. Kada itu aja unta 100 sikung. Baju antaranya kada saudara lembar, 60 lembar. Jadi kalau kita menghitung amasnya aja, paling kada Nabi itu memberi mahar kepada Siti Khadijah 1 miliar lebih. Bayangkan, usia 25 tahun sudah miliarder. Memberi bini, memberi mahar bini sekian itu. Nah, jadi kita harus dorong anak-anak kita. Antasyiru fil ardh. Nah, jadi kita pagi-pagi itu niat ini mencari yang halal ini udah ibadah. Lalu ujar Jainuddin MZ, Oman, jangan umpat ikan melon aku. Siapa sih Iman? Siman itu sakalnya Iman. Oh Iman jangan umpat ke pasar. Kenapa? Bila Iman nih umpat ke pasar, kada kau aku baculas. Lupa kita bahwa kejujuran itu justru yang menguntungkan. Culas dan menipu itu justru itulah yang menghancurkan bisnis-bisnis kita. Contoh nyata. Di Makkah itu Haji Abdul Samad itu memperhatikan benar. Di Makkah itu orang berjual harang. Ada yang 2 rial, ada yang 5 rial, ada yang 10 rial, ada yang 15 rial. Jadi yang 2 rial itu halus-halus. Ada yang terganal sedikit, ada yang ganal kayunya. Bertulisan Suni Afi Singapura. Made in Singapura.
Di mana aja sih di Singapura berisi tanah seluas Indonesia, berisi kayu, berisi harang. Oh, sekalinya harang Indonesia juga ditukari oleh Singapura, maka kita ini juali yang patah, yang halus, yang ramuk, yang bagus, yang sebagainya, kita campur berataan, lalu dihargainya dengan yang semurah-murahnya. Jadi harga yang ditukari oleh Singapura dari Indonesia, harga apa? Harga harang yang hancur, bukan harang yang baik. Setelah sampai di Singapura, sortirnya tadi yang hancur, yang halus-halus ini, yang sedang ini, yang ganal-ganal ini, maka beda harganya. Itu aja gawe orang Singapura. Sugihnya, padahal negara halus, sugih gawiannya itu. Jadi kita bila karena kita kada ini ngaranya kada profesional. Ya, banyak contoh-contoh ini. Karena kita kada jujur, nauzubillah min zalik, kada berkah. Maka kita balik lagi ke ibadah. Jadi ibadah tadi mengingatkan kepada kita, menguatkan hati kita, jarulun tadi menguatkan yakinnya kita kepada Allah. Maka pian dalam perdagangan itu pun banyak ujian. Ulun dikisahkan oleh kawan ulun, agen gas. Zamannya minyak gas masih ada. Kenapa jar ulun pian S2 ampih, alang-alang banar 1 semester aja. Yam tu setai jar, napa gerang? Ulun hanya buka usaha, bila hari Sabtu ulun kuliah tu justru orang tetangga-tetangga tu antrian hendak nukar minyak gas. Ini apa nih bila hendak sekilo panjangnya likuan-likuannya orang mah hendak antrian gitu. Jadi ulun nih khawatir anak buah ulun tuh nya kelapahan. Ada yang apa nih jeregen orang tuh ditendang-tendangnya. Jadi ulun menyabarinya sekaligus ulun minta maaf lawan pelanggan. Habis kena bubar tulang pelanggan ulun. Jadi ulun jagai. Jadi ulun kayak apa usaha kam? Ya ada usaha ulun ini ada ujian Ustaz aja. Apa ujiannya? Ada yang datang lawan ulun jatah pian 1 tangki hari ini. Daripada anak buah pian menyangit-nyangit, menyuncuntangi manakari 1 galon lapahnya. Baik pian kayak ini aja tanda tangani bahwa minyak ini sudah turun kodah pian. Nah, dan ulun bayariakan ampun pian ini plus 5 juta ulun bari. Jadi lapah kada pian, tinggal tanda tangan aja, tanda tangan bahwa ini jatah sudah sampai, selesai, ulun bawa itu. Nah, apa itu artinya? Transaksi fiktif aja sih dia. Yang intinya apa? Iya kosong. Yang orang mbak antri mahadang tadi kosong. Mana aja orang jatah kami minyak gas kada ada. Tujuannya ujiannya iyalah jurang. Dasar kalau kurang-kurang iman tetap tanda tangani, apalagi tadi pusing menunggui anak buah menyangit-nyangit, kalapahan, orang antrian nih kadang lawas mahadang nih panas menyangit-nyangit juga. Ini tinggal set tanda tangan jadi 5 juta pulang berujung. Ayo bayangkan ujiannya Bapak Ibu. Jadi kita harus mantapkan ibadah-ibadah kita. Maka karena waktu kita sudah sampai, maka ibadah kita harus banyak berpuasa. Karena puasa ini menguatkan sabar kita. Sabar itu bukan hanya menghadapi musibah kita baranair innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling berat sabar itu adalah ketika kita mempertahankan prinsip kita. Ini kayak ini jurulun. Jaka pian tanda tangani apa garang jurulun ruginya? Rugi Ustaz masyarakat. Banyak ruginya. Apa ruginya? Mereka nggak dapat jatah. Dapur mereka kada bisa ngepul. Mereka tidak bisa memasak. Apalagi yang mau usaha, mau jual gorengan, kasihan kada mau usaha. Wah, kalau kayak itu jurulun, aku doakan Ikam ini berat benar menghadapi sebuah ujian. Nah, maka caranya kita banyak puasa. Puasa sunnah. Kalau wajib sudahlah, tambah lagi puasa sunnah. Dan insya Allah kita bertekad semuanya bapak-bapak kita, ibu-ibu kita berniat. Kalau kadang-kala kita puasa 9 hari, paling kada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, ujar Nabi, puasa hari Arafah nilai pahala 2 tahun. Sehari aja pian puasa, Allah beri pahala 2 tahun. Dalam riwayat, tahun yang sudah lampau dan akan datang.
Sehingga kami sebagai guru murid-murid bertakun non guru kami, apa maksudnya tahun akan datang diampuni Allah dosa? Maka jar guru kami ada kemungkinan 3 hal. Yang pertama, Allah Maha tahu kita ini kelakuan bila sudah beribadah maksiat pulang. Ibadah jar kakanakan STMJ. Nah, salat Salat terus, maksiat jalan. Orang rajin aja ke masjid, rajin aja sembahyang tapi maksiat main. Jadi Allah Maha Kaya, Maha Kasih Rahmannya, Rahimnya. Ujar Allah, ikam ayo just berdosa, aku ampuni. Berdosa lagi, aku ampuni. Nah, yuk. Bukankah luar biasa Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi penyayang. Kita yang pembabal, kita yang nakal ini, ujar Allah Ta'ala, ayo jadi kamu gawi maksiat, aku ampuni. Badahulu belum ikam menggawi, aku ampuni sudah. Supaya kalian jar guru ulun merasakan rahmat Allah yang luar biasa. Bayangkan di sini, jangankan Allah Ta'ala, abah pian nih. Ikam nakai gawi apa aja, abah dukung. Ulun berjudi baik, gawi situ ikam nakai. Mana tahu ikam menang karena berjudi. Kira-kira apa ya perasaan kita? Gawi apa aja ikam nakai, abah dukung. Pasti kita nih semangatnya bekerja kada ada tanggung-tanggung. Menurut kisah, si Anton yang berjual amas seorangan di Simpang 4 dah, itu luar biasanya abahnya. Umpat pucer, rugi. Umpat, apakah usaha? Rugi. Jar kisah kawannya 12 kali gagal. Tapi yang hebat abahnya. Begitu habis duit, bahaya. Ulun gagal, bau usah lagi nakai, cari. Bah, ulun perlu modal. Ayo, berapa modal ikam? Mamanya, ayo lulus galang. Ini modal mama ikam bari. Ayo berusaha pulang. Kan abah berusaha pulang. Akhirnya sukses juga. Nah, ini pelajaran dari orang-orang lain dari kita. Nah, jadi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahimnya tahu kita ini nih kadang gawe maksiat, alhamdulillah. Malah kita tetap beribadah istiqamah. Maka Allah lipat gandakan nilai ibadah kita. Yang ketiga, sidin ini kada panjang umur. Bulan Muharram, tanggal 1 Muharram meninggal dunia. Maka diampuni setahun akan datang. Maka jar guru kami, 1 tahun akan datang seolah-olah dia masih hidup. Maka Allah berikan pahala dia seolah-olah dia masih hidup 1 tahun, dia dapat bonus. Jadi jangan ya kakawa tuh anak kekanakan beratan bawai. Bah, isok ulun anu ini. Jangan, harus puasa. Hari apa? Hari Arafah. Nah, kemudian yang terakhir ibadah takbiran malam hari rayanya Idul Adha. Setelah Idul Adha kita berkurban. Bila pian kada kawa berkurban, kada cukup duitnya. Lah, jangan bersedih hati. Kada harus pian umpat arisan apa kayak apa caranya. Pokoknya aku harus berkorban biar seumur hidup. Jangan dipaksakan karena hukumnya sunnah. Dan kita bergembira luar biasa. Kenapa? Umat kita, umat Islam, umat Muhammad SAW sudah dilaksanakan ibadah kurban oleh Nabi kita SAW. Nabi membawa Hajjatul Wada' 100 ikung unta. Unta pertama atas nama Sidin, unta kedua atas keluarga Sidin, unta ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai 63 ikung unta Nabi sembelih atas nama umatnya. Lalu datang Sayyidina Ali, ya Rasulullah, apa niatnya? Niatnya untuk umatku. Sampai 100 ikung sempurna. Nabi niatkan sigin umatnya. Setelah diri Sidin, keluarga Sidin, 2 ikung aja. 98 ikung unta Nabi sudah berkorban untuk kita. Luar biasa kalau. Tapi bagi kita yang mampu, bagusnya kita berkorban. Tapi jangan juga berlebihan. Laki bini, anak 3, anak berapa? Sampai 7 lah. Nah, 5 anak. Oh, jadi aku berkorban seekor sapi. Kada harus seperti itu. Ya, cukup 1 kambing atau 1 bagian daripada sapi dari 7. Jadi untuk 1 keluarga cukup. Kenapa? Karena kalau kita berkorban
Banyak-banyak daging, banyak orang yang kada tahan makan daging atau kada bisa makan daging. Ada orang yang kada tahan makan daging, bila makan daging nyut naik apa anu sidin tekanan darah sidin. Nah, jadi kita alihkan lagi ke lain. Sekomota berapa Pak? 13 juta lah atau 17 juta lah. Sapi nggih. 18. Nah, 18 kalau kita berapa? 2 juta setengah lah. 2 juta Pak. Nah, boleh tekanlah 2 juta setengah. Nah, 2 juta setengah sisanya ada lagi. Ya, itu apa 16 juta, 15 juta setengah. Nah, itu buat pembangunan anak-anak sekolah, tahfizul Quran untuk keperluan-keperluan lain. Yang paling utama jangan bangunan. Yang paling utama yang dimakan. Jadi yang fakir miskin kita tukarkan sembako apa. Kalau itu pian berlebihan, alhamdulillah. Kalau pian pas-pasan, ya cukup pian satu daripada 7 bagian. Jadi kita begitulah beramal beribadah. Dan terakhir, berbeda daripada pada hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha kita imbah tuntung sembahyang, takbiran sampai pada hari 13. Jadi tuntung sembahyang, takbiran, tuntung sembahyang, takbiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan hidayahnya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah mulia di bulan Zulhijjah dan Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah taala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat-malaikat kepada mereka, jangan takut, jangan sedih dalam hidup di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya